Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Aulia Sofiana, NIM 19505100107. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Sulistiawati, yang kedua Siti Rahmawati, dan yang ketiga saya sendiri. Di sini kelompok kami akan membahas tentang tinjauan etika di dunia maya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pelanggaran etika berinternet dan etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan komunitas berinternet. Bisa saja seseorang dikeluarkan dari keanggotaan mailing list jika ternyata anggota tersebut terlalu sering melakukan pelanggaran berinternet yang telah diterapkan. Nah, berikut yaitu contoh pelanggaran dari etika berinternet. Yang pertama, cybercrime. Pengertian dari cybercrime itu sendiri adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Yang kedua, penipuan. Kejahatan yang sekarang sedang marak di dunia maya adalah penipuan. Penipuan dalam bentuk transaksi jual beli barang dan jasa. Modus penipuan online ini pun dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menjual melalui mailis, melalui forum, melalui iklan, dan teks AD. Dengan mengaku berada di kota yang berbeda dengan calon mangsanya, mereka memancing kelemahan dari para calon pembeli yang tidak sadar mereka sudah terjebak. Pelanggaran yang ketiga yaitu spyware. Sesuai dengan namanya, spy yang berarti mata-mata dan ware yang berarti program. Maka spyware yang masuk dalam kategori malicious software ini memang dibuat agar bisa memata-matai komputer yang kita gunakan. Tentu saja sesuai dengan karakter dan sifat mata-mata, semua itu dilakukan tanpa melakukan aktivitas yang terjadi pada PC tersebut pihak ketiga atau si pembuat spyware. Selanjutnya, etika dalam bermedia sosial. Media sosial pada zaman sekarang menjadi satu medium di mana memudahkan masyarakat untuk berhubung antara satu sama lain tanpa perlu berjumpa atau mengirimkan surat. Sebagai contoh, kalau kita hendak menulis status atau gambar di mana-mana media sosial seperti Twitter, Facebook, masyarakat seharusnya berpikir dengan logika akal. Adakah status yang ditulis itu tidak merujuk tentang seseorang yang kita tidak suka, yang boleh menimbulkan fitnah dan dendam dalam diri seseorang? Oleh karena itu, terdapat beberapa adab penggunaan media sosial. Yang pertama, menyampaikan perkara yang baik. Menyampaikan perkara yang baik akan memperoleh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dapat membersihkan hati masyarakat Muslim daripada perkara buruk yang boleh memberi kesan kepada akhlak dan akidah seorang Muslim. Oleh karena itu, masyarakat Islam hendaklah menghindari diri sendiri daripada melakukan perkara yang tidak baik seperti fitnah, mengadu domba, membuka akun palsu untuk mengaib dan menjatuhkan orang lain. Perbuatan yang buruk ini wajib kita lakkan karena boleh mendatangkan madharat kepada hati dan meningkatkan dosa-dosa besar dalam diri. Yang kedua, batas pergaulan. Batas pergaulan adalah satu perkara penting yang perlu dijaga, terutama sekali dalam hal berkomunikasi antara bukan murim.
Perbuatan dalam media sosial juga mempunyai batas pergaulan yang perlu dijaga. Hal ini karena ikhtilat atau perbuatan bersama bukan murim secara berlebihan adalah satu perkara yang perlu diambil serius untuk menghindari kemadharatan di kemudian hari. Dalam penggunaan media sosial, pergaulan yang tidak dikawal dengan baik akan dapat menimbulkan permasalahan hati, di mana dapat menjadikan keruntuhan akhlak dan akidah seseorang muslim. Oleh karena itu, menjaga batas pergaulan di media sosial dengan sebaiknya dapat mengurangi fitnah dan gosip di kalangan masyarakat. Yang terakhir, menjaga aib. Pada zaman sekarang, masyarakat sekeliling lebih gemar membuka aib pasangan sendiri kepada umum, terutama bagi pasangan rumah tangga, di mana ketika sedang bergaduh ada saja status atau hal tentang pergaduhan yang sengaja dibuka atau disalurkan selalu melalui media sosial. Sebagai umat Islam, seharusnya kita memanfaatkan media sosial pada perkara yang membawa kebaikan dan tidak menjatuhkan marwah agama Islam. Umat Islam haruslah memelihara dan tidak membuka aib orang lain dalam keadaan apapun, karena aib sendiri pun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, janganlah kita sesuka hati menyebarkan keburukan orang lain kepada umum. Demikian penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.